Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, Alhamdulillah kita dipertemukan lagi ya hari ini di sore ini di jam yang sama dengan instruktur kita Bu Mardia sama juga selama 3 hari ya. Ya. Oke. 3 hari, seminggu 3 hari ya. Masih Untuk panjang hari ini Mas, masih 5 minggu lagi. Baru 1 minggu ya teman-teman ya. Oh, 1 baru minggu 1 juga minggu loh masih kita. ada Tetap hari semangat ya. Sabtunya. Oke, untuk materi hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang metodologi pengembangan AI menggunakan data. Untuk materinya sudah ada di Spada, dan untuk link presensi bisa read by modul. Tadi saya cek udah ada beberapa peserta yang udah presensi, mungkin bisa di-download materinya, begitu ya. Untuk memulai acara pada hari ini, semoga bisa berjalan dengan lancar sampai nanti kita selesai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Cukup. Oke, langsung saja untuk memulai acara kepada beliau Ibu Mardia Hayati, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Adi ya atas waktu yang diberikan dan juga sudah mengkoordinir teman-teman yang ada di grup ya. Selalu mengingatkan, ayo teman-teman join, kemudian ayo presensi, ayo baca modul dan sebagainya, kerjakan kuis ya. Oke, cukup ramai ya di grup ya. Silahkan bagi yang mau bertanya bisa tanya-tanya Mas Adi ya. Diskusi ringan juga boleh, nggak apa-apa. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya senang sekali sore ini ya kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Masih di minggu pertama ya. Masih ada minggu-minggu berikutnya. Semoga sampai akhir tuntas semuanya ya. Jadi program ini memang agak dikebut-kebut ya. Jadi langsung 6 minggu ya, 6 minggu seminggu 4 kali. Gitu. Berarti hampir sama dengan 4 atau 5 SKS ya bobotnya ini. Ya, baik, semoga kalian dan kita tetap semangat ya walaupun di sore hari. Bahkan di kelas lain ada yang malam hari ya, Mas Adi. Jam berapa Mas mulainya? Jam 7 ya? Jam 7.30. Oh, 7.30 udah ngantuk-ngantuknya itu malam. sampai jam setengah 10 berarti. Setengah 10 itu WIB, Bu. Aduh. Udah capek, udah payah-payah ya, sampai ngantuk-ngantuk juga itu. Ya, ada yang kelas malam ya, ada 3 atau 4 kelas ya kita yang malam hari ya. Untuk yang sore ini ada 3 kelas kalau nggak salah, setengah 4 sampai setengah 6. Ya lumayan, masih agak siang gitu. Ya baik, untuk mempersingkat waktu langsung aja saya share ya materinya. Ini juga sudah ada di Spada. Kalian sudah bisa melihatnya. Kemudian di Spada itu juga disediakan video-video dan materi-materi penunjang ya. Jadi bisa Anda baca sambil rebahan gitu, silahkan gitu ya. Memang ini materinya banyak sekali, 77 slide ya, hampir 100. Ini tuh saya nggak bisa bayangin nih orang atau pematerinya ya. Beliau yang membuat materi ini mungkin tim ya ini. Ada banyak sekali yang ada di kepala mereka ya, yang harus dituangkan gitu, sampai puluhan, sampai hampir 100-an slide ya, seperti ini. Oke. Hari ini metodologi pengembangan AI menggunakan data, di mana AI itu ya harus didukung dengan data. Makanya kemarin ketika kita bicara AI, pasti juga kita bicara data ya, atau data science ya. Begitu juga kita membicarakan data science, big data, kita juga membicarakan AI. Jadi ini saling berkaitan. Di mana AI itu hampir ya selalu menggunakan data. Program mengajar ini kita lewatin aja. Oke, metodologi ya. Mengapa metodologi ini diperlukan ya? Di mana AI ini tadi kan berbasis data ya, dalam hal ini bukan data yang sembarangan. Artinya makanya di situ dikasih tanda kurung berbasis big data ya. Artinya data yang dikelola oleh AI itu pastinya data yang sangat besar. Kemarin kita kan sudah mempelajari ya definisi dari big data itu volume, velocity dan sebagainya. Kalau nggak salah ada 5 ya kemarin. Nah,
data yang sangat besar, yang data tersebut tentu saja dari berbagai macam sumber, ya, dari berbagai macam sumber, kemudian dari berbagai macam format, ada yang terstruktur, ada yang tidak struktur, ada yang semi struktur, semuanya jadi satu. Kemudian data itu bisa berupa teks, bisa berupa suara, bisa berupa gambar, bisa berupa video, ya. Semuanya dijadikan satu. Nah, bagaimana caranya AI ini bisa mengelola data yang sekian banyak itu, ya. Makanya di situ terlihat ya, di mana big data di sini kan gambarnya nih membentuk kubus, tapi kan belum terlihat kubus ya. Di situ ada warna yang berbagai macam, itu menunjukkan data itu terdiri dari berbagai macam format, kemudian bentuknya juga ya, dan itu saling terpencar, ada yang berkaitan satu sama lain. Kemudian setelah itu ada proses analitik, di mana di sini diperlukan sebuah upaya data itu kita pelajari sebenarnya data ini lebih condong kemana sih, ya. Kemudian juga setelah kita transformasi ya, karena itu tadi berbagai macam bentuk data, akhirnya mulai terlihat nih, oh yang warnanya yang datanya mirip itu dikelompokkan ya. Jadi dikelompokkan misalnya itu ada yang warna pink dikelompokkan, ada yang warna biru tua, ada yang biru muda. Nah, itu menunjukkan bahwa data itu sudah mulai rapih ya, sudah mulai rapih dari berbagai macam sumber itu tadi, sudah mulai ditata ya, ditata. Nah, kemudian baru di situ ada decision ya, di mana dari data tersebut AI mampu untuk mengembangkan ya, dan juga mengambil sebuah keputusan ya, bahwa ini loh seperti ini yang bisa diambil dari data ya. Jadi ada knowledge-nya, ada insight yang ada di sana. Makanya di situ data akan menjadi sebuah sistem intelijen berbasis pengetahuan. Jadi banyak sekali knowledge yang bisa kita ambil dari yang namanya decision dari AI. Kira-kira begitu ya gambarannya, sistem AI berbasis big data. Kemudian sistem AI ini yang berbasis big data itu dikembangkan dalam 2 tahap. Yang pertama adalah tahap pengembangan atau pelatihan, yang kedua adalah tahap penggunaan ya. Kalau di pengembangan ya, ini berarti bisa dikatakan di back end-nya ya kalau kita bicara software. Kemudian di penggunaan itu di front end-nya atau end user-nya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Untuk di pengembangan ya, jadi di sini ada juga step by step-nya, diawali dari goal defining. Artinya kita mendefinisikan tujuan kita ya dari AI itu mau ngapain ya. Apa yang diraih, apa yang harus dicapai ya. Apa yang harus dicapai. Misalnya nih, kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi ya yang berbasis AI. Misalnya sekarang ini dalam masa pandemi. Masa pandemi kayak kemarin ya, ada gambar ya, ingin mendeteksi, goalnya adalah bisa mendeteksi gambar wajah orang yang menggunakan masker atau tidak menggunakan masker ya. Itu goal kita di sana. Nah, tujuannya adalah akurasinya yang harus diperoleh ya. Apakah mampu mendeteksi dengan sangat akurat, taruhlah dengan sangat akurat itu 95% ke atas gitu ya. Itu goalnya sudah di state dari awal ya. Itu kita harus mendefinisikan dulu tujuan yang akan kita capai, dan hal ini adalah akurasi, ketepatan prediksi ya. Itu contohnya tadi untuk deteksi wajah menggunakan masker. Tidak hanya masker ya, sebenarnya yang ada di wajah itu ada kacamata, aksesorisnya kan banyak ya, terutama perempuan nih, misalnya berkerudung, kemudian pakai kacamata, kemudian maskernya, terus lagi pakai face shield dan sebagainya. Nah, itu kan bisa nggak tuh sistem kita mendeteksi itu? AI bisa nggak bekerja? Nah, apa yang dilakukan? Ya, tentu saja kita harus memberikan, kita mempunyai data ya. Jadi kita mengambil data, ya data gathering, kita ambil datanya, kemudian kita simpan. Apa yang disimpan? Ya data-data tentang gambar itu tadi. Ya, kita simpan semuanya, baik itu real time
atau tidak ya. Real time itu maksudnya bisa diambil dari video ya yang ada di CCTV di sebuah open space gitu di publik, itu bisa real time, datanya bisa kita ambil. Nah, itu diambil. Kemudian setelah data itu terkumpul, tentu saja di situ ada mestinya sudah ada proses pre-processing ya, sebenarnya termasuk di data gathering di sana. Ya, ada proses pre-processing mana data yang tidak digunakan, artinya tidak perlu digunakan, mana data yang digunakan, yang penting dan tidak penting, intinya di situ. Kemudian setelah itu kita lakukan yang namanya splitting atau data parsing. Jadi ini kita bagi dua ya, data training dan data testing. Walaupun mungkin di beberapa implementasi deep learning, data training itu nanti terbagi lagi ya menjadi data validasi ya. Jadi kadang umumnya di data training itu di data splitting atau data parsing itu terbagi dua, yaitu data training dan data testing. Fungsinya apa? Data training ini adalah kan ini nanti kan mesin yang bekerja ya, mesin yang bekerja berdasarkan data yang ada. Jadi kita nggak melatih ya, mesin itu belajar dari data yang ada. Jadi dia mempelajari dari data yang ada. Semakin banyak data yang dia pelajari, maka dia akan semakin pintar. Ya, seperti itu. Kemudian data testing adalah untuk mengetes ya hasil prediksi yang sudah dilakukan oleh mesin. Kira-kira sudah pas belum nih validasinya ya, akurasinya dan sebagainya. Jadi biasanya komposisi data training itu lebih besar daripada data testing. Misalnya kalau ada 10.000 data, komposisinya bisa 80-20%, 80 untuk data training dan testingnya 20%. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini saya tambahkan ya, di data training itu tadi bisa jadi ada yang namanya data validasi. Nanti terbagi lagi. Apa fungsi data validasi? Yaitu untuk memvalidasi model. Jadi model itu kan nggak langsung dapat ya. Akurasi yang terbaik kan harus dipilih ya, dia akan memvalidasi model seperti itu. Tapi umumnya memang dua. Nah setelah itu di sini dilakukan pembuatan model. Nah, model ini yang berperan adalah algoritma ya. Entah itu algoritma classifier, entah itu algoritma untuk misalnya recommender system, kemudian untuk clustering dan sebagainya. Ada banyak task di sana dan berbagai macam algoritma ya. Nah, bisa jadi kalau di tahap pengembangan kita menggunakan beberapa model, model A, model B, model C, atau kita menggunakan misalnya model yang udah ada, yang disebut dengan pre-train atau ya bisa dianggap sebagai transfer learning lah ya, seperti itu. Nah, setelah model itu dibuat ya, menghasilkan sebuah model, yang mesin itu menghasilkan sebuah model dengan menggunakan algoritma, harus dites ya. Ditesnya menggunakan apa? Menggunakan data testing. Jangan menggunakan data training lagi, karena kalau menggunakan data training pasti si AI udah bisa deteksi ya, karena dia belajarnya dengan data yang sama. Kalau misalnya dia suruh memprediksi karena dia sudah belajar ya pasti hasilnya 100%. Jadi di sini menggunakan data yang terpisah yaitu data testing. Dilakukan akurasi testing di sini. Nah, kita uji ya. Tadi goalnya kan adalah untuk mendapatkan akurasi yang paling tinggi dalam mendeteksi wajah yang bermasker ya. Kita cek, kita testing ya. Kira-kira model mana ya? Contohnya di situ mungkin model A ya, karena warna hijau ya. Itu lebih baik daripada yang lain. Nah, itu sampai di situ. Itu proses pelatihan. Pelatihan model di mana AI itu bekerja berdasarkan data, kemudian AI itu belajar berdasarkan data, ya terus belajar, dilatih ya menggunakan data training, sampai akhirnya menghasilkan sebuah model dan model tersebut digunakan untuk memprediksi. Jadi pola pikirnya itu AI itu bisa seperti manusia yang memprediksi, oh ini berapa gitu, walaupun tidak tepat 100%, makanya di situ ada yang namanya proses akurasi testing ya. Nah, setelah menghasilkan model tersebut nanti kan digunakan dalam bentuk
aplikasi ya, entah itu berbasis mobile atau berbasis website atau aplikasi yang lain ya. Di situ kita gunakan ya, di sini peran peran programmer di front end ya. Jadi dari ML modelnya, machine learning modelnya, kemudian menghasilkan sebuah hasilnya. Nah, seperti itu. Kira-kira apa yang saya sampaikan masuk nggak ya? Mungkin di kalian di jurusan informatika, jurusan sistem informasi, ilmu komputer, mungkin di kampus sudah dipelajari ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini baru slide 8 dari 77. Udah setengah jam ya, Mas? Iya, Bu. Sebenarnya 20 menitan sejak kita mulai ya, tadi. Okay. Silahkan bagi yang mau tanya tentang ini. Oke, lanjut ya. Ini tidak semuanya saya jelaskan ya, karena mungkin nanti waktunya juga nggak cukup ya. Kalau yang slide ini kemarin sudah saya jelaskan ya, deskriptif, diagnostik, prediktif. Ini sudah saya lewatin aja. Nah, ini jenis task yang dikembangkan di AI. Ada banyak ya, pada umumnya ada 7. Regression atau estimation, classification, clustering, association, anomaly detection, sequence mining, recommendation system atau recommender system ya. Nah, ini adalah beberapa pekerjaan yang dikembangkan dalam AI ya. Akan kita bahas satu persatu ya. Oh, ini tadi. Oh, ini masih di ini ya. Ini kayaknya di slide selanjutnya ya. Oke, ini nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Ini kita lewatin aja ya. Nanti ini materi pelengkap. Ini tentang SDLC. Mungkin kalian ini juga sudah belajar ya. Kalau nggak salah ini di materi perkuliahan di RPL. Rekayasa perangkat lunak. Bagaimana mengembangkan software ya. Ini materi pelengkap ya, tambahan. Jadi tidak perlu saya jelaskan di sini. Tapi bagi kalian yang mau pelajarinya silahkan ya. Ini saya lewatin aja. Ini juga proses bisnis. Ini adalah materi pelengkap. Saya fokus ke materi kita aja. Nah, ini berbagai macam metodologi data science ya. Kita langsung ke sini saja. Yang tadi itu adalah SDLC, itu materi pelengkap, dan mungkin di Elkom itu sudah dipelajari ya di mata kuliah RPL atau rekayasa perangkat lunak. Jenis metodologi dalam pengembangan AI itu terdiri dari 2, kegiatan teknis maupun kegiatan bisnis. Nah, ini orang-orang bisnis ini perlu tahu ya, secara garis besar ya. Jadi orang bisnis itu tahunya gimana caranya meningkatkan profit, gimana caranya perusahaan mereka itu untung, kemudian gimana caranya memperoleh profit yang sangat besar gitu ya. Tapi sebenarnya orang bisnis itu juga nggak terlalu banyak tahu ya kegiatan teknis di belakangnya itu seperti apa. Jadi di sini peran data scientist diperlukan. Mengapa harus ada standar proses? Karena proses data mining ya dapat diulang-ulang ya, dan dapat diulang oleh orang dengan latar belakang data mining yang sedikit ya. Jadi suara saya masih terdengar nggak ya? Masih, Bu. Aman, Bu. Bentar, saya tutup dulu jendelanya, kayak berisik banget, lagi hujan deras juga di sini. Sebentar. Jadi suara apa namanya? Suara hujan sebentar. Teman-teman bisa sambil presensi ya. Ini di pada saya ada 19 peserta ini yang udah masuk presensi.
Oke, kita lanjutkan ya. Framework untuk merekam pengalaman ya, karena di mesin kan ya bisa merekam pengalamannya ya, itu memungkinkan proyek itu diulangi ya. Kemudian adanya alat bantu untuk perencanaan proyek dan manajemen ini penting di sebuah perusahaan-perusahaan ya. Harus ada perencanaan proyek ya, dan itu juga berkaitan dengan yang namanya budget ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa implementasi AI itu berhubungan dengan budget yang cukup tinggi ya, dari implementasi infrastrukturnya, hardware, software, kemudian koneksi internet, kemudian data, kemudian sumber daya manusianya dan lain sebagainya. Sehingga ketika mau mengimplementasikan AI di sebuah perusahaan ya, pihak manajemen pasti akan punya yang namanya perencanaan, ya itu pentingnya. Jangan sampai nanti setengah-setengah, artinya proyek itu sudah didesain di awal ya, karena pengen segera diimplementasikan, tetapi setengah-setengah dan akhirnya nggak bisa diimplementasikan, kan itu sangat merugikan ya. Sehingga kenapa implementasi AI itu perlu dipikirkan dari awal dan harus matang ya. Semua tim harus bekerja sama dan mengeluarkan ide-ide dan saran-sarannya. Kemudian bagi pengembang baru akan memudahkan. Nah, makanya harus ada standar ya. Jadi misalnya baru mulai nih ya, baru mengimplementasikan AI ya, ini harus ada standar prosesnya seperti apa. Jadi paling nggak punya blueprint atau gambaran umumnya ya. Kemudian meminimalkan ketergantungan pada personal utama. Ya, betul. Jadi yang namanya implementasi sebuah proyek, dalam hal ini IT ya, harus punya backup banyak ya sumber daya manusianya, jadi tidak tergantung kepada satu orang. Kita tidak tahu misalnya satu orang itu yang kuncinya ya, kunci utamanya misalnya meninggal atau apapun itu, semua knowledge ada di dia, kan udah berhenti semuanya. Jadi mengapa di situ harus ada standar prosesnya ya. Kemudian di sini metodologi teknis kegiatan data science atau AI dianggap sebuah kegiatan teknikal. Nah, ini contoh berapa ya dari ini, sebentar. Kalau ini untuk KDD discovery, knowledge discovery ya. Ini pada umumnya di data mining kan seperti ini. Jadi data tadi ya, kemudian ada pre-processing-nya, ada target datanya, mana data yang mau dipakai, mana yang tidak ya. Kemudian di sini ada lagi di transformasinya, ini juga masih dalam tahap pre-processing. Kemudian nanti ada tahap evaluasinya, kemudian sampai menghasilkan sebuah pola atau pattern ya. Ini teknisnya seperti itu pada umumnya ya. Kemudian ini contoh-contoh ya di slide-slide berikutnya. Ini adalah contoh-contoh pengembangan AI di beberapa perusahaan besar ya. Ini di IBM ya. Kemudian yang ini di Microsoft Teams. Kemudian ini ada di Domino Data Lab metodologi. Ada banyak sekali ya ini contoh-contoh di perusahaan mereka ya. Hampir sama sih kalau kita lihat ya, dari di situ memahami permasalahan bisnisnya seperti apa ya. Jadi sebuah perusahaan besar mestinya punya berbagai macam permasalahan. Kemudian untuk memecahkan permasalahan tersebut dilakukan yang namanya pendekatan analisa. Kenapa sih ini bisa terjadi ya? Kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang dibutuhkan, dalam hal ini adalah data ya. Nah, dari data ini dikumpulkan, kemudian dipahami sampai akhirnya kita berhasil melakukan pemodelan dari data yang kita punya. Nah, dari sini muncullah yang namanya knowledge baru. Oh, ternyata seperti ini ya, gitu ya. Lalu
dilakukanlah kebijakan-kebijakan baru oleh perusahaan, tetapi tetap dievaluasi seperti itu. Umumnya seperti itu. Begitu juga di Microsoft Teams juga ada seperti itu ya, di pemahaman business understanding. Di sini juga memahami permasalahan apa saja yang ada di perusahaan mereka, kemudian diselesaikan dengan mencari data yang ada, dianalisa ya, kemudian dari data itu kita modelkan ya. Jadi ada banyak sekali yang bisa diambil insight-insight dari data yang mereka punya. Ini di Microsoft Teams. Jadi hampir sama semua. Kalau ini saya jujur tidak bisa menjelaskan karena kecil sekali tulisannya. Mas Adi bisa ngelihat nggak? Kayaknya dipecah deh. Terlalu kecil, Bu. Diperbesar juga pecah ya gambarnya. Nah, secara umum ini ya, ada idenya. Kemudian ini mungkin ide itu bisa dianggap tadi sebagai business understanding. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan, maka muncullah ide. Atau permasalahan itu memang belum ada ya, tetapi dengan data yang mereka punya maka muncullah ide. Nah, lalu di situ ada data akuisisinya, pengambilan data, kemudian dieksplorasi datanya, kemudian dikembangkan, setelah hasil pengembangannya divalidasi, ya diukur apakah signifikan dan tidak, kalau misalnya layak enggak ini ibaratnya layak tidak ya diimplementasikan gitu, ini proses validasi, kemudian ini diimplementasikan, kemudian dimonitoring ya. Ini juga hampir sama juga ya, ini business understanding, data preparation, modeling, evaluasi, development. Nah, bagaimana yang ada di Indonesia? Oh, ini sama dengan materi kita hari ini, hari Senin ya. Bagaimana standar kompetensi kerja nasional diatur di SK Menteri Ketenagakerjaan ya. Ini baru ya, tahun 2020. Berarti cukup baru ini. Ya, tentang posisi profesi data scientist ya. Di situ apa fungsi utamanya, pekerjaannya, itu semuanya diatur. Ini di Indonesia ya. Langsung aja ke sini kali ini, temuan 43. Atau gini deh, kita buka sesi tanya jawab aja Mas. Diskusi ya, biar nggak bosan. Baik Bu, siap. Oke teman-teman, silakan bagi teman-teman yang ingin ditanyakan terkait materi atau mungkin yang lain boleh juga, silakan boleh open mic. Silakan. Atau mungkin pernah terjun, bukan terjun ya, maksudnya pernah mengerjakan beberapa proyek gitu, silakan bercerita kira-kira insight apa yang bisa kita peroleh dari proyek yang sudah kalian lakukan, misalnya riset dengan dosen, kemudian Anda bisa mungkin magang ya, boleh diceritakan di sini, kita diskusi ya terkait pengembangan AI ya di sini. Silakan teman-teman yang mungkin punya pengalaman bekerja atau mengerjakan proyek tentang AI itu ya, boleh sharing di sini biar bisa berbincang-bincang sama teman-teman yang lain juga. Belum ada sepertinya Mas Adi. Ini belum ada teman-teman. Oke. Sepertinya belum ada. Oh iya Bu. Mas Adi, di Spada itu ada fasilitas untuk discussion ya kalau nggak salah ya. Iya Bu, ada. Saya belum explore itu. Maksudnya bisa menjadi parameter penilaian juga ya, karena di presensi itu kan ada discussion, kalau ikut diskusi maka dianggap presensi gitu ya kalau nggak salah ya. Sepertinya iya Bu. Saya belum cek lebih lanjut mungkin lagi kapan-kapan juga. di pertemuan selanjutnya biar perkuliahannya ini nggak garing ya.
bukan perkuliahan ya, ini pelatihan ya, daring itu. Nanti kita buka di sana open discuss. Salah satunya dianggap presensi kalau Anda sudah join di discuss tersebut ya, gitu. Oke. Bisa dicoba Mas minggu depan kali ya. Oke, siap Bu. Nanti metode presensi kita ganti ya teman-teman ya, bukan by Jadi modul nggak cuma lagi. baca modul ya. Jadi ada banyak nanti. Oke lah ya, pertemuan awal-awal kemarin, hari ini, kedua, ketiga, itu read modul. Nanti ada yang quiz ya, kemudian ada juga yang discuss. Seperti itu. Ya. Ini tadi, ini sebenarnya mau ulang lagi ya, kayaknya ini merisum data ya. Fase dan pekerjaan. Tadi di awal-awal dari IBM, dari Microsoft, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya itu meng-capture proses AI di perusahaan mereka itu dari business understanding, data preparation, modeling, evaluation, kemudian deploy ya. Jadi pada umumnya seperti itu ya. Business understanding itu memahami apa yang terjadi di perusahaan mereka ya, permasalahan bisnis apa saja yang terjadi, understanding. Kemudian di data understanding mereka akan mengumpulkan data ya, collect data. Jadi sebenarnya yang ada di perusahaan itu proses bisnisnya apa? Misalnya transaksi di retail ya, perusahaan retail yang sangat besar, misalnya kayak di Indonesia itu Indo Group ya, kayak Indomaret kan ada tuh tersebar ya, retail ya tersebar seperti itu. Nanti permasalahannya apa, kemudian strategi apa saja yang bisa mereka lakukan dengan memanfaatkan data. Data apa? Data transaksi penjualan setiap customer misalnya ya. Itu kan setiap hari kan data dengan tumbuh ya, data itu tumbuh dengan pesatnya. Sehari itu mereka ada berapa transaksi, semuanya dikumpulkan setiap hari sampai berjuta-juta ya. Nah itu ditumpuk begitu saja ya, tentunya kita bisa mencari insight apa tuh yang ada di sana. Bisa kemarin saya ceritakan market basket analysis, menganalisa keranjang pasar, apa yang dibeli customer, kemudian apa saja sih barang yang tidak laku. Kemudian, barang yang tidak laku ini sudah mau expired nih, berarti kan mereka bakal mengalami kerugian ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Oh, berarti mereka harus melakukan yang namanya diskon atau bonus ketika membeli barang ini, barang yang laku ya, maka bonusnya barang yang tidak laku. Jadi ditempel seperti itu, dijadikan satu. Itu adalah salah satu strategi. Nah, strategi itu tidak asal ya, mereka punya didukung oleh data yang ada. Oh, bahwa ini barang yang jarang laku, ini barang yang laku, seperti itu ya. Jadi based on-nya berdasarkan data ya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Ini kemarin juga sudah ya. Kemudian langkah pengembangan, business understanding, menentukan masalah bisnis. Ya, ini akan banyak contoh ya di slide kali ini akan banyak contoh di perusahaan-perusahaan besar ya, bagaimana AI itu diimplementasikan menggunakan data yang mereka punya ya. Jadi data itu sangat penting ya, bukan cuman transaksi selesai itu bukan, tetapi bisa dimanfaatkan. Misalnya di sini masalah bisnisnya adalah kasusnya di kegagalan kredit ya, banyak sekali misalnya nasabah mereka pinjaman ya, akan tetapi pelunasannya mereka gagal. Nah, problemnya bagaimana menurunkan LTV suatu bank, pertanyaannya bagaimana memperbaiki perhitungan kredit skor. Mungkin bisa jadi kreditnya mungkin bunganya terlalu tinggi gitu ya, sehingga nasabahnya tidak mampu, artinya tidak sesuai ya. Itu makanya itu harus ditinjau ulang. Measure untuk outcome-nya, harapannya adalah dengan adanya problem ini, kemudian dari data yang ada bisa tersolusi
persentase penurunan kredit gagal bayar itu bisa menurun. Jadi harapannya di situ ya. Jadi memperbaiki perhitungan kredit skor, mungkin bunganya diturunkan gitu sehingga nasabahnya bisa membayar kreditnya dengan tepat waktu. Ini permasalahannya. Nah, berdasarkan apakah perusahaan tersebut? Berdasarkan data. Bagaimana cara menghitung kredit skornya? Ya, ini mungkin orang ekonomi lebih paham ya. Siapa tadi yang dari ekonomi pembangunan kira-kira cara belajar ngitungnya ada kayak Mbak siapa tadi Mbak Bibit apa Mbak Laili ya? Mbak Widya atau Mbak Laili ya tadi dari ekonomi Mbak Widya, pembangunan? Bu. Mbak Widya Mbak Widya ya. Yulianti. Saya, Bu. Mbak Widya di perkuliahan ada cara menghitung perhitungan kredit skor. Untuk kredit skor nggak ada sih, Bu. Namun untuk tentang kredit ini dipelajari di ke bank sentralan. Oh, ada ya? Ada, tapi untuk perhitungan kreditnya memang belum. Ya, ini mungkin orang accounting kali ya yang lebih paham. Nah, itu. Nah, kita di posisi data scientist, apa yang kita lakukan? Data scientist itu kan mempelajari data yang ada. Bagaimana tadi kita mengkolek data, kemudian preparation-nya, data-data yang nggak penting itu disingkirkan dulu, kita mengolah data-data yang penting. Nah, seperti itu. Makanya seorang data scientist itu kemarin kan ilmunya banyak ya. Data science itu ada matematika, ada ilmu statistik, ada machine learning, nah, kemudian ada AI dan sebagainya. Seperti itu. Ini untuk business understanding ya, menentukan masalah bisnis untuk kasus kegagalan kredit. Kemudian lagi di sini memprediksi nilai kontinu dari kasus, misalnya memprediksi harga rumah berdasarkan karakteristik tertentu, memprediksi harga saham besok ya. Ini termasuk business understanding juga, artinya mereka akan memanfaatkan data ya dalam menjawab permasalahan bisnis mereka. Ini biasanya kalau orang yang bermain di saham pasti akan akan lebih paham ya. Kalau kita kan bukan orang data science, data mining ya. Sangat dimungkinkan bagaimana kita bisa memprediksi harga saham. Jadi kalau orang bisnis taunya bagaimana caranya perusahaan mereka profit, ya, tapi mereka tidak tahu dari data yang ada itu harus diapain. Nah, di sanalah peran data science ya, di sana data scientist. Ya. Jadi memprediksi harga rumah berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya harga rumah 5 tahun lagi itu berapa, 10 tahun lagi itu berapa. Misalnya apakah lokasinya strategis ya, biasanya di perkotaan kan beda harga dengan yang di pedesaan. Itu kan data ya, ada ya data lokasi rumahnya. Kemudian harga rumah setiap tahunnya. Harga rumah setiap tahunnya. Itu kan juga ada ya, setiap tahun lingkungan ini harga rumahnya berapa. Itu juga data dikumpulkan. Kemudian rumahnya ini bangunannya bertingkat atau tidak, itu juga ada. Kemudian tipe rumahnya. Tipe rumahnya itu tipe 36, tipe 50 gitu. Itu juga sebagai data disimpan. Kemudian juga luas tanahnya. Luas tanahnya. Itu juga masuk diperhitungkan ya. Karakteristiknya berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi kita bisa memprediksi itu berdasarkan data yang ada. Itu disebut fitur tadi ya, namanya fitur. Nah, itu yang bisa disajikan dalam memprediksi ya, estimasi seperti itu. Ada yang pernah melakukan proses ini, misalnya coba-coba di perkuliahan. Ini biasanya perkuliahan data mining nih. Dan statistik. Ya, kemarin ada yang jurusan statistik. Siapa ya? Mas Anas. Mas Anas ya. Halo Mas Anas. Yo, halo Bu. Ya, pernah melakukan estimasi Mas atau regresi prediksi?
Pernah sih, Bu. Pernah ya. Untuk kasus apa ya? Kalau kemarin aku itu ada itu, Bu. Apa? Itu tentang klasifikasi sih, Bu, sebenarnya bukan prediksi ya. Oh, Tentang klasifikasi. klasifikasi, tentang klasifikasi eh, seseorang yang terkena terkena kanker kalau nggak salah kemarin. Oh, gitu. Itu Terkena kanker atau tidak? eh, Mhm. itu berdasarkan variabel itu. Ada BMI, terus umur, terus ada yang lain lah. Mhm. Saya Oke, lupa itu. berarti fiturnya banyak Ya, ya. Ada ya itu umur, jenis pakai kelamin, logistic regression sih itu. pakai LR ya, logistic regression. Oke, ya. Berarti udah pernah ya melakukan ya. Berarti untuk klasifikasi. Berarti supervised learning ya, Mas. Iya, Bu. Ada labelnya ya. Oke, nah Iya. itu sudah pernah ya Anda melakukan itu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi klasifikasi ya, punya Mas Anas tadi, memprediksi kelas atau kategori dari kasus. Tadi Mas Anas melakukan klasifikasi apakah orang tersebut terkena kanker atau tidak, gitu ya Mas ya. Iya, Bu, ya. Fiturnya umur, kemudian apa aja Mas fiturnya? Fiturnya ada umur, terus BMI, Apa itu? body mass index, Bu. Oh, body mass index. Oke, Ya. berarti berat bobot segala macam ya. Ya. Cuman dua itu fiturnya yang digunakan. Sebenarnya lebih fokus ke itu sih, Bu. Kayak mengatasi data yang unbalance gitu, Bu. Pakai Oh, metode SMOD sama NERMIS. oke, Sebenarnya lebih oke, ke situ sih. paham. Untuk Paham saya. klasifikasinya itu untuk mengukur itu sih, kayak akurasinya aja, Bu. Oke, ya, 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 saya tahu. Oke, difokuskan di mengatasi imbalance dataset ya. Iya, Bu. Oke, imbalance dataset. Berarti pakai apa, Mas? Smooth, Ross? SMOD sama NERMIS. Smooth menerus berarti apa? Oversampling atau undersampling itu? Kalau yang SMOD itu oversampling. Kalau yang NERMIS, kalau Oversampling. nggak salah undersampling ya, Bu. Mas, yang paling banyak dipakai oversampling ya? Apanya, Bu? Gimana? Yang paling ini ada sering ya di orang statistik ya, makanya saya tanya nih, kan ada oversampling sama undersampling. Kalau oversampling itu menaikkan data yang kurang menjadi sama dengan data yang banyak gitu ya. Kalau under kan menurunkan data yang banyak menjadi lebih kecil gitu kan ya Mas. Iya, Bu, ya, gitu. Nah itu lebih baik mana Mas? Under atau oversampling? Sebenarnya nggak bisa itu ya, Bu, kayak lebih baik mana gitu. Bisa saja lebih baik yang oversampling. Itu juga itu sih sesuaikan sama itunya data-datanya gitu, Bu. Kalau yang kemarin Data-datanya. hasilku itu lebih baik yang NERMIS, Bu. Terus itu cara kerjanya seperti apa? Kalau NERMIS itu lebih ke undersampling sih, Bu. Oh, lebih ke undersampling. Berarti Ya, dibuang ya data yang ada ya. iya, Bu. Oke, ya, 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 paham, paham. Oke, ini saya ceritakan sedikit ya. Tadi Mas Anas sudah bercerita bahwa pernah menangani kasus untuk klasifikasi, tapi memang dititik beratkan pada kasus imbalan dataset. Jadi kasus imbalan dataset ini merupakan permasalahan umum ya yang ada di proses klasifikasi, di mana misalnya dalam sebuah tas pekerjaan, klasifikasi itu terdiri dari berbagai macam kelas dan kelasnya itu datanya tidak seimbang. Misalnya nih, kategori orang yang terkena kanker, kemudian kategori orang yang tidak terkena kanker. Pasti itu lebih banyak orang yang tidak terkena kanker ya, gitu ya Mas. Nah, ketika mesin diajari, berarti kan mesin akan banyak belajar data yang data-data orang yang tidak terkena kanker. Sehingga ketika ada data baru masuk, nanti diprediksi si mesin akan lebih cenderung, peluangnya lebih besar mendeteksi bahwa orang tersebut tidak terkena kanker. Padahal kenyataannya terkena
kanker. Nah, itu yang berbahayanya di situ di dalam kasus imbalance dataset. Salah prediksi gara-gara si mesin itu belajarnya lebih banyak belajar data yang banyak mereka punya, kan gitu ya. Gitu ya Mas Anas ya. Iya begitu. Kita bukan kanker Bu, tapi stroke. Oh, stroke gitu. Iya, Iya, kalau stroke. cuma kanker. Kalau cuma kanker mestinya fiturnya banyak, Mas. Dari apa? Cek darah dan sebagainya ya, parameter penentuan kankernya. Oke, baik. Nah, itu kan enak seperti itu ya kita diskusi. Silahkan bagi kalian itu yang punya pengalaman ya, punya pengalaman di perkuliahan dan pernah tugas apa gitu diceritakan. Kemudian selanjutnya kasus clustering untuk mengelompokkan kasus berdasarkan kemiripan. Segmentasi nasabah perbankan, contohnya pengelompokan pasien yang mirip kasusnya. Jadi berbeda ya dengan klasifikasi. Kalau klasifikasi itu supervised learning, kalau clustering itu unsupervised learning. Apa yang membedakan? Kalau yang klasifikasi itu diajarin mesinnya, ada peran manusia. Tetapi kalau clustering atau unsupervised itu si mesin belajar sendiri, ya tidak ada peran manusia. Jadi data dimasukkan aja dengan algoritma tertentu, nanti mesin akan mengelompokkan ya. Ini misalnya ini segmentasi nasabah perbankan. Nasabah perbankan itu ada kelas ekonomi menengah dengan pendapatan sekian, ada kelas atas dengan pendapatan sekian, ya kan ya. Jadi tersegmentasi di situ. Jadi semuanya itu otomatis dari mesin ya. Pekerjaan mesin itu lebih berat clustering daripada klasifikasi karena dia belajar sendiri ya. Gitu. Pengelompokan pasien yang mirip kasusnya. Ya, cara kerja dari clustering adalah dia berdasarkan kemiripan. Dikelompokkan berdasarkan kemiripan. Apa yang mirip? Ya, bisa jadi gejalanya, ya kasusnya apa, nanti dikelompokkan. Kelompok A, kelompok B, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya lagi, asosiasi memprediksi kumpulan item yang atau kejadian biasa yang terjadi secara bersama-sama. Contohnya kemarin market mencari barang jualan yang bisa dibeli secara bersama-sama, ya. Jadi tadi misalnya itu harus ada stoknya setiap saat. Kemudian atau kalau misalnya telur itu nggak ada atau mie instan yang nggak ada, ya bisa diganti dengan merek yang lain misalnya ya. Kalau misalnya berdasarkan merek nih, bisa diganti mie-nya dengan merek yang lain. Stoknya harus selalu ada. Kemudian selanjutnya karena ketergantungan barang itu tinggi dan menghindari orang tersebut lupa, sebaiknya misalnya barang itu mungkin didekatkan sehingga orang tuh ngambil, oh kalau ngambil barang ini pasti ngambil ini sekalian gitu. Daripada nanti jaraknya jauh ya, orang jadi lupa, nggak jadi beli gitu ya, nggak jadi beli barangnya. Itu salah satunya. Pernah melakukan asosiasi? Ada di sini yang pernah? Silahkan bercerita. Mbak Nadira, pernah melakukan proyek di perkuliahan, Mbak? Mbak Nadira? Halo. Kemana nih? Ketiduran apa ya, Mbak Nadira? Mbak Verina. Verina Tita Nabila. Baru bergabung ya, Mbak? Enggak, kemarin udah bergabung juga. Udah ya? Oke. Mbak Verina dari mana, Mbak, asalnya? Dari Unsud Purwokerto, Bu. Unsud Purwokerto berarti jurusan apa ya kemarin ya? Matematika ya, Mbak? Iya, Bu, matematika. Matematika. Mbak, di matematika pernah nggak di tugas perkuliahan apa yang sudah saya
kita pelajari dari hari Senin sampai hari ini, ada nggak kasus-kasus data science yang pernah Mbak Verina lakukan atau di kampus dipelajari gitu? Jurusan prodi matematika ya? Iya, Bu. Kalau di prodi saya mungkin yang tadi tentang clustering, Bu. Oh, clustering ya. Seperti apa Mbak? Bisa diceritakan? Jadi saya waktu itu di mata kuliah analisis multivariat itu belajar tentang metode Cummins, Bu. Oh, Jadi Cummins. mengklasterkan ini bawang merah di Kabupaten Brebes gitu, Bu. Kecamatan di Kabupaten Brebes menurut ini penghasil bawang merah. Karena memang di Kabupaten Brebes kan terkenal dengan bawang merahnya. Terus di klaster apanya Mbak yang di klaster? Data ini ya, Bu. Data per kecamatan, jadi yang ini penghasil bawang merahnya. Mungkin per tahun berapa ton kayak gitu, Bu. Berarti ini ya. Berarti ada sekumpulan data tentang hasil panen bawang merah ya di Kabupaten Brebes. Kemudian di klaster berdasarkan kecamatan ya, Mbak? Iya, Bu, berdasarkan kecamatan. Akhirnya terpetakan gitu. Jadi kelihatan ya yang mana nih yang paling banyak gitu ya. Gitu. Terus berarti menentukan nilai K ya? Iya, Bu. Nilai K-nya ditentukan di awal? Iya, Bu. Menentukan nilai K. Oke, berarti di matematika ada yaitu analisis multivariat ya? Iya, Bu. Oke, nah berarti ada hubungannya ya Mbak dengan perkuliahan, pelatihan ini ya. Jadi segala macam bidang ilmu ada, statistik ada, matematika ada kan begitu ya. Oke, ya terima kasih Mbak Verina ya. Terus yang lain ada yang pernah melakukan tas-tas pekerjaan AI, data mining? Tadi prediksi, klasifikasi udah, kemudian clustering udah, regresi udah. Ayo, siapa lagi yang mau berbagi, share? Mbak Nurul Arifah? Halo. Halo Mbak Nurul. Iya, Bu. Oke, Mbak Nurul pernah nggak punya pengalaman mengerjakan tas? Kalau tas itu belum, Bu. Kalau praktikum itu hanya mengerjakan datanya dari dosennya gitu. Jadi kalau tas belum. Belum ya? Iya, belum. Oke. Oke, ada Mas Adi nih. Katanya koneksinya ya di sini juga hujan deras nih. Suara saya masih terdengar jelas nggak ya? Masih, Bu. Masih ya? Oke, atau saya off cam aja deh ya. Saya dari tadi open cam terus ya, saya ini aja soalnya cuaca di sini lagi deras-derasnya hujannya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini asosiasi sudah, kemudian memahami proses bisnis yang lain, contohnya untuk task anomaly detection, ya, menemukan kasus abnormal yang tidak biasa terjadi. Nah, ini mestinya orang statistik sama matematika ini paham betul ya. Dari statistik kasus outlier, tadi siapa yang dari statistik? Selain Mas Anas, siapa? Saya buka di sini datanya. Mas Anas tadi sudah. Yang statistik Mas Anas saja, Bu. Oh, Mas Anas saja ya. Iya. Ya, Mas Anas, halo. Halo, Bu, ya, Bu.
Oke, anomaly detection bisa ya melalui statistik ya, pasti ya. Ya Bu, bisa Bu. Jadi menemukan kasus abnormal atau tidak biasa terjadi. Biasanya kalau digambarkan grafik itu data outlier. Betul begitu nggak Mas Anas? Ya Bu, bisa. Iya, bisa berbagai cara sih Bu. Lewat grafik sih biasanya. Lewat box plot atau apa gitu Bu, bisa. Iya betul. Nanti kelihatan ya. Jadi misalnya ada sekumpulan data, tahu-tahu dia nyempil sendiri gitu ya. Itu iya, namanya data outlier atau kasusnya itu abnormal yang tidak biasa terjadi. Jadi pendeteksian itu. Nah, contohnya misalnya untuk deteksi transaksi ilegal penggunaan kartu kredit. Misalnya nih, orang pada umumnya menggunakan kartu kredit untuk apa? Biasanya nih ya, misalnya saya menggunakan kartu kredit. Saya paling menggunakan kartu kredit misalnya transaksinya tidak lebih dari 10 juta misalnya ya. Dari bertahun-tahun tuh selama 10 tahun selama saya menggunakan kartu kredit misalnya tidak pernah melakukan transaksi yang bombastis. Misalnya tahu-tahu ada 50 juta misalnya. Kan itu tidak biasa terjadi ya. Jadi di situ bisa mendeteksi namanya anomaly detection ya. Seperti itu. Jadi itu dilihat dari grafik, dari box plot dan sebagainya bisa terlihat datanya nyampil sendiri. Nah, kita bisa mendeteksi ini sebenarnya ada apa. Jangan-jangan ada kecurangan nih. Mungkin pemalsuan kartu kredit dan lain-lain atau mungkin bobol kartu kreditnya kan biasa sering terjadi seperti itu. Jadi pihak perusahaan itu sudah dari awal bisa mengantisipasi agar kasus itu tidak berlanjut ya. Oh ternyata ada warning nih, ya ada warning dari sistem AI akan memberikan warning bahwa ada beberapa kartu pengguna kredit yang anomaly detection. Jadi langsung itu ditindaklanjuti oleh mereka. Mungkin kartu kreditnya di stop dulu, atau dihubungi customer-nya dan lain sebagainya. Nah, itu juga penting ya untuk perusahaan bagaimana perusahaan tersebut bisa menjaga kredibilitas perusahaan dan juga perusahaan itu menjaga kepercayaan nasabah customer kepada perusahaan tersebut ya. Nah, itu penting ya. Jadi makanya kenapa AI itu ada di segala bidang ya. Kemudian pendeteksian penerobosan jaringan, dalam hal ini misalnya di koneksi internet, misalnya dalam sebuah jaringan yang jaringan tersebut private menuju ke server gitu ya, ada hacker yang harusnya tidak boleh masuk ke situ, jadi sudah terdeteksi dari awalnya. Itu bisa dilakukan di task anomaly detection ya. Selanjutnya lagi sequence mining, memprediksi apa yang akan terjadi dari keadaan saat ini. Misalnya contohnya nih, kalian pernah ya belanja misalnya di beberapa website e-commerce ya. Sequence mining tuh misalnya segini, kita mau beli komputer, kita mau beli laptop ya atau komputer ya, laptop. Kita pilih-pilih tuh, contohnya aja di Bineka atau di Tokopedia atau apa ya, kita pilih-pilih. Kemudian tentunya kita tidak hanya mengklik satu tombol untuk merek tertentu, mestinya kan banyak ya yang kita pilih ya. Sampai akhirnya kita memutuskan bahwa kita membeli merek ini. Udah cukup. Kita beli, kita masukkan ke keranjang belanja ya. Kemudian lagi ternyata ada ini biasanya iklan di bawah ya. Iklan di bawah. Kita tidak hanya membeli laptop misalnya. Oh sekalian lah belinya misalnya aku ingin lihat-lihat speaker misalnya headset gitu ya. Ingin lihat-lihat headset. Jadi kita nyari-nyari lagi headset. Oh sekalian masukin lagi keranjang belanja, masukin lagi. Kemudian setelah beli laptop,
nggak enak nih, nggak ada mouse, kan harus pakai mouse ya. Soalnya kurang fleksibel kalau kita pakai laptop, jarinya agak susah gitu. Kita menggunakannya pakai mouse. Akhirnya kita beli mouse. Nah, transaksi-transaksi yang kita klik tadi di websitenya itu direkam ya, direkam. Kita ngeklik link apa-apa itu terekam di sana. Nah, itu dikumpulkan di data perusahaan. Di akhir, perusahaan akan melakukan analisa terhadap pola pembelian customer, sehingga mereka bisa tahu dari link yang kita klik, oh ternyata kalau seseorang itu membeli laptop, pasti akan banyak lagi yang dibeli, dan cuma laptop, pasti banyak barang-barang lain. Sehingga strategi perusahaan adalah menyiapkan stok ya. Dalam hal ini adalah barang-barang apa saja yang dibeli selain barang utama ya itu. Kemudian menyiapkan misalnya beraneka macam varian jenis barang yang akan dibeli, mereknya, jenisnya dan segala macam ya. Seperti itu. Nah, itu namanya sequence mining ya. Nah, itu tadi kan menentukan alur pada transaksi e-commerce. Itu ya, itu contohnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau bertanya? Silakan. Belum ada. Ini sequence mining sudah ya. Kemudian rekomendasi atau rekomendasi sistem. Memberikan rekomendasi pengguna berdasarkan asosiasi preferensi dengan pengguna lain yang memiliki taste yang sama. Maksudnya begini. Misalnya di Spotify atau Netflix ya. Anda punya teman atau orang lain ya, kebanyakan orang lain menonton film ini. Nah, Anda ketika masuk pasti akan juga direkomendasikan, oh ini loh orang lain ini banyak nonton film ini. Kemudian ratingnya juga bagus, kemudian juga banyak sentimen review positif terhadap film ini. Kayaknya Anda layak deh nonton film ini ya. Nah, itu namanya rekomendasi system. Artinya bagaimana AI bisa bekerja memberikan rekomendasi ya, rekomendasi kepada kita berdasarkan taste atau kesamaan ya rasa yang dimiliki oleh orang lain seperti itu ya. Namanya rekomendasi system. Rekomendasi film untuk ditonton, rekomendasi saham untuk dibeli. Jadi sebenarnya data-data kita itu terekam ya di internet ya, semuanya terekam ya. Artinya kita punya akun, kemudian orang lain juga mestinya punya akun, semuanya di-capture datanya ngapain aja, kemudian diolah. Ya. Ini merupakan sinyal positif ya buat perusahaan. Ini tangkapan nih, misalnya nih kayak tadi recommendation system ketika kita berada di website e-commerce. Kita inginnya misalnya beli handphone aja, ada cuma sekedar lihat loh ya, sekedar lihat, belum tentu juga beli. Pengen lihat handphone saat ini itu yang terbaru seperti apa sih, harganya berapa sih, sudah masuk Indonesia atau belum gitu. Aslinya kan cuma seperti itu. Kita browsing ya, udah selesai, nggak beli juga, cuma pengen lihat aja spesifikasinya gimana, apa yang lebih canggih, kameranya gimana, terus smartphone-nya bisa ngapain aja misalnya. Nggak beli, cuma pengen lihat aja gitu ya. Nggak ada niatan beli karena mungkin pada uangnya juga. Tapi besok hari atau sorenya udah ada tuh bermunculan di beranda kita bahwa kita ditawari berbagai macam merek handphone ya dengan spesifikasi yang mirip dengan yang kita lihat itu tadi. Itu namanya rekomendasi sistem. Harapan si perusahaan adalah Anda akan membeli produk tersebut, ya. Itu kan income buat perusahaannya. Dari mana tuh mereka? Dari data yang sudah terekam dari jejak digital kita,
Ya, itu yang dimanfaatkan. Besok ada lagi ya. Sampai akhirnya kita tergiur juga. Ya, kita tergiur akhirnya beli. Ya, nah seperti itu. Pada awalnya kita hanya sekedar ingin melihat, tetapi karena digempur oleh iklan ya, rekomendasi, oh ini loh lebih bagus, ini oh ternyata ada diskon lebih murah, berlaku cuman hari ini, diskon 40% bagi orang yang beruntung. Wah, malah tambah ini lagi ya, kita malah tambah pingin beli, akhirnya beli. Nah, itu namanya implementasi AI untuk merekomendasikan produk. Kemudian nah semua tas tadi itu diukur ya, artinya tepat nggak yang diprediksi oleh mesin, apa sesuai dengan kenyataan atau tidak. Jadi ukuran keberhasilan dari proses data science yang dilakukan. Jadi kan di sini belajar dari data ya, berbasis pengetahuan. Jadi dari proses itu kita melakukan rekomendasi, menawarkan produk, kemudian mendeteksi apakah itu menggunakan master atau tidak, mengestimasi harga rumah, harga saham, prediksi dan sebagainya. Itu diukur keberhasilannya dengan menggunakan macam-macam. Ada RMSE, ada log loss, ada precision recall, advanced score. Precision recall, advanced score ini untuk klasifikasi ya. Kemudian yang RMSE untuk yang algoritma untuk prediksi ya, regresi seperti itu ya. Ini tergantung dari jenis tasnya, jenis tas analitiknya ya. Kemudian contoh ini tadi yang pertama untuk tas kegagalan kredit ya. Jadi yang diukur apa? Misalnya ada performa matriksnya namanya advanced score. Tugasnya adalah mengklasifikasikan mana nasabah yang dianggap gagal, mana yang hampir gagal, mana yang tidak gagal. Misalnya kita mengklasifikasikannya 4 nih. Yang tidak gagal, yang hampir gagal, kemudian sangat gagal misalnya. Kita klasifikasi ini. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Oh, ternyata misal orang ini termasuk kategori hampir gagal nih. Hampir gagal karena dari setahun setiap bulannya tidak rutin membayar kredit, ya paling 3 kali apa 2 kali gitu. Nah, berarti kan hampir gagal tuh, diklasifikasikan. Lalu si nasabah ini akan ditreatment. Ditreatmentnya bagaimana? Mungkin ditelepon, mungkin ditanya permasalahannya kenapa, ya, apakah mungkin ada kesulitan ekonomi di mereka sehingga akhirnya tidak membayar kreditnya gitu. Lalu akhirnya oh ternyata ya karena misalnya perusahaannya mau bangkrut gitu. Akhirnya dari pihak bank akan menghitung kembali jumlah misalnya bunga ya diturunkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian itu diukur melalui namanya performance metric atau confusion metric ya, melalui advanced score ya. Nah, kalau kalian ini udah belajar ya ini ya, advanced score, precision recall, udah ada ya di perkuliahan gitu. Kemudian lagi dari business understanding, dalam memahami permasalahan yang ada di perusahaan, kita kan butuh data. Nah, ini pertanyaan yang paling penting. Data apa yang diperlukan, dari mana bisa diperoleh. Disitulah peran data engineer, data scientist, dan macam-macam di sana, profesinya akan memberikan saran ya kepada pihak manajemen, pihak level manajemen. Jadi data apa yang diperlukan, kemudian dari mana data tersebut diperoleh ya. Oke, mohon maaf.
kering tenggorokan ya ngomong, batuk-batuk jadinya. Sumber datanya, dari mana data bisa diperoleh, apakah sudah tersedia, misalnya dari internal, sumber internal berarti dari perusahaan itu sendiri ya. Jadi data yang didapat dari perusahaan itu sendiri, jadi internal ya. Kemudian dari eksternal bisa juga dari data yang ada di publik ya. Mereka melakukan web scraping ya. Kemudian menggunakan beberapa API di sana, dataset publik atau dataset open data. Misalnya dataset publik atau dataset open data misalnya bisa dilihat dari BPS UID, dari ini Biro Pusat Statistik ya di Indonesia itu kan semuanya ada data di sana dan itu bisa dimanfaatkan. Jadi untuk mendukung data internal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Jadi banyak sekali sumber data yang diperlukan ya. Tetapi sekali lagi tidak semuanya ya. Tidak semuanya data, tapi di sini kita menganalisa makanya kita harus menentukan di awal ya statementnya, goalnya mau apa sih. Memprediksi harga rumah, berarti diperlukan adalah data-data tentang rumah, kemudian juga pendapatan per kapita mungkin bisa juga ya untuk menentukan kira-kira rumah tipe segini itu nanti dibeli oleh masyarakat yang berkemampuan dengan GPA itu berapa, nah seperti itu. Kemudian merencanakan manajemen proyek ya. Tadi data, kemudian manajemen proyek ya. Bagaimana rencana pelaksanaan proyeknya? Nah, apakah menguntungkan? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa planning ini cukup penting ya, manajemen proyek. Jangan sampai kita sudah meng-create proyek di awal, akan tetapi kita budgetnya kurang, atau kurang bisa mengestimasi risiko-risiko yang bakal terjadi, sehingga di tengah perjalanan proyek ini macet ya. Akhirnya malah kita jadi rugi ya, sia-sia tidak digunakan. Jadi dari awal kita udah berhitung nih, pihak manajemen sudah berhitung cost benefit analisisnya, apakah menguntungkan untuk melakukannya, untuk mengimplementasikan project AI misalnya ya. Kalaupun menguntungkan apakah signifikan atau tidak? Kalau tidak signifikan ngapain? Tidak usah, misal seperti itu. Ya daripada kita berat-berat ternyata untungnya cuma sedikit, padahal effortnya luar biasa ya, tapi untungnya sedikit, mendingan enggak usah, seperti itu. Kemudian situation assessment, menganalisa keadaan organisasi. Ini cukup penting ya. Perusahaan akan menganalisa perusahaannya dalam banyak hal ya. Apakah perusahaan saya cukup sehat dari sisi keuangan? Kalau memang tidak sehat, untuk melaksanakan proyek yang sebesar ini mungkin ditunda dulu ya. Ini biasanya level manajemen top level yang paling tahu ya. Menganalisa keadaan organisasi. Apakah perusahaan saya memiliki labanya berapa per tahunnya, berkali lipat. Nah, apakah sudah cukup ya? Itu dianalisa. Kemudian juga sumber dayanya ya, sumber dayanya di project plan itu kan ada waktu, schedule-nya, ada time pengembangnya, jadi menganalisa keadaan organisasi. Ya. Tidak hanya keadaan organisasi, tetapi juga keadaan di luar. Ya. Contoh, keadaan ekonomi di Indonesia 1-2 tahun terakhir. Itu kan hal sama sekali yang tidak terbayangkan oleh kita ya. 2 tahun yang lalu sebelum pandemi itu kan di awal tahun 2019 ya, di awal tahun 2019. Tidak pernah terbayangkan di akhir 2018 akan mengalami hal yang seperti ini ya. Kita aja kuliah, ketemu dengan teman, tahu-tahu kuliah cuman online. Semua tutup, mall dan segala macam, proses-proses ekonomi berjalan dengan lambat. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps ya. Artinya sudah tidak sehat perusahaannya, ditambah dihantam oleh badai pandemi seperti ini malah tambah tidak sehat. Nah, itu juga harus dipertimbangkan ya dalam melaksanakan manajemen project khususnya untuk implementasi AI. Kemudian di tahap kedua ada data understanding. Jadi di sini mengenali dan mendalami data yang dimiliki ya. Tadi mengumpulkan data ya, jumlah data bisa berupa baris dan kolom tadi dikumpulkan ya. Kemudian menelaah data, menganalisa data, ya,
secara eksploratif ini bisa terlihat dari visualisasi ya, dari visualisasi. Orang statistik matematika biasanya sudah jago ini ya. Jadi menelaah data. Jadi data yang ada tadi dikumpulkan, kemudian nanti di plotting ya dalam bentuk grafik. Dari situ bisa terlihat ya, dari bisa terlihat. Kemudian diukur juga korelasinya, keterkaitan antar data ya. Apakah berkorelasi cukup erat? Kalau ada korelasi cukup erat, berarti data ini tidak boleh dibuang ya, atau tidak boleh dipisahkan seperti itu. Nah itu ditelaah dulu datanya. Kemudian tadi ada data-data yang misalnya data-data outlier atau data-data yang menyimpang ya, itu bisa ada dua hal ya yang perlu dilakukan. Bisa kita buang datanya kalau misalnya memang tidak kita butuhkan, atau justru kita pertahankan karena memang itu justru yang kita cari ya, seperti itu. Jadi perlu ya untuk menelaah data itu. Kemudian memvalidasi data, menilai kesesuaian kualitas data dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, ini karena big data itu datanya sangat besar ya, dan semuanya itu kita kumpulkan, tetapi tidak semuanya juga akan kita gunakan. Makanya kita di situ mencari kesesuaian nih, kira-kira masalah apa yang mau kita pecahkan. Kalau misalnya masalah tadi yang mau kita pecahkan, masalah apa tadi? Contoh mengukur jarak seseorang ketika berkomunikasi di era pandemi ya. Jaraknya terlalu dekatkah? Berarti kita butuh data apa? Butuh data gambar, jelas, kemudian butuh data posisi orang itu berdiri, mungkin dalam bentuk koordinat ya. Itu yang kita butuhkan ya. Tidak perlu kita butuhkan data suara. Kan kita nggak mendeteksi suara itu orang itu ngomong apa enggak. Kita hanya cuma ingin melihat apakah orang tersebut berdiri cukup aman, jarak yang aman untuk berkomunikasi atau tidak. Berarti data suara kan tidak perlu kita pakai dalam hal ini ya, seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan kualitas data nantinya. Jangan sampai data itu masuk yang akan menjadi bias hasilnya. Ya. Banyak sekali di Python libraries ya dalam memvisualisasi data ya. Ada matplotlib ya, itu dalam bentuk grafik ya, plot ya, ini sangat populer, itu yang bisa kita pakai ya untuk visualisasi ya. Kemudian pakai Seaborn ya, itu juga bisa library-nya ini untuk memvisualisasi data ya. Jadi dalam hal ini adalah library yang digunakan oleh Python. Kemudian kalau yang untuk perhitungan matematika di situ ada Pandas, ada NumPy, ada SciPy gitu ya. Tapi dalam hal ini slide ini kita berbicara masalah data, berarti perlu visualisasi. Berarti kita butuh library yang berhubungan dengan visualisasi ya. Kemudian selanjutnya masih di data understanding. Ini masih panjang ya ini Mas, data understanding. Itu sampai berapa tahap ini? Ini berapa menit lagi? 30 menit lagi ya Mas Adi? Iya Bu, 30 menit lagi. 32 tepatnya. Oke, saya ambil sedikit-sedikit aja ya. Data understanding ini tadi sudah mengenali dan memahami data, ini nggak usah. Ini penting juga ya. Jadi mengumpulkan data yang diperlukan, seberapa banyak sih data yang diperlukan gitu ya. Berapa banyak data yang diperoleh. Mestinya kalau kita bicara big data, data mining, data yang kita perlukan untuk menciptakan produk AI itu bukan data yang sedikit ya. Jadi datanya harus banyak, jumlahnya jutaan. Ya, jumlahnya jutaan gitu ya. Tapi bisa juga karena keterbatasan data, datanya cuma ribuan. Boleh, cuma nanti tadi kualitasnya, mungkin kualitas si mesin dalam mempelajari ya, mesin belajar itu mungkin lebih baik kalau datanya banyak daripada datanya sedikit ya. Jadi ini jumlah data berapa banyak yang diperlukan diperoleh. Kemudian fitur ini adalah data tadi contohnya
tadi deteksi jarak ya. Tapi kita butuh fitur-fitur tentang jarak. Jadi ukurannya dalam bentuk sentimeter kah atau dalam bentuk meter kah, kemudian posisinya ya. Kemudian posisi dalam artian berhadapan kah atau agak serong seperti itu ya. Kemudian menelaah data ini tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi dibantu oleh visualisasi tadi, visualisasi data dibantu oleh beberapa library dari Python. Bisa dalam bentuk box plot seperti ini, bisa dalam bentuk grafik batang, bisa dalam bentuk. Nah, dari sini kan kelihatan ya. Misalnya nih, misal loh ya ini soalnya kecil-kecil sekali. Misalnya untuk kasus data imbalance dataset. Imbalance dataset. Ini ada, taruhlah ya, ini saya nggak ngerti ini benar nggak untuk kasus imbalance ya, tapi anggaplah seperti itu ya, karena kecil sekali. Ada misalnya 5 kelas untuk klasifikasi. Ya. Dan ini datanya terlihat di sini tidak balance. Kenapa tidak balance? Karena jumlah datanya jauh jaraknya. Ini yang kecil banget nih, yang hijau paling banyak, yang orange ya mirip-mirip lah. Cuma di sini jomplang banget datanya. Ini namanya kasus data imbalance. Ya. Kemudian untuk kasus data outlier misalnya, contoh nih, gambar ya ini ya. Nah, ada data yang ini, kelihatan nggak ya kalau saya tunjuk pakai kursor? Ini nyempil sendiri ini, aneh datanya. Yang lain orang pada ngumpul-ngumpul, tapi ininya nyempil sendiri nih. Ini something nih, ada apa di sini? Nah, ini namanya data outlier. Misalnya seperti itu. Nah, kalau data yang ini normal ya, grafik normal ya. Ini bisa diartikan grafik normal. Kemudian ini box plot. Di sini ada rata-rata. Apakah jauh dari rata-rata? Bagaimana simpangan atau standar deviasinya ya. Jadi bisa kelihatan di sini. Ini menelaah data. Ya. Kemudian memvalidasi data. Tadi menilai kesesuaian kualitas data dengan masalah yang akan dipecahkan. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ketiga, data preparation. Memperbaiki kualitas data untuk pemodelan. Jadi sebelum masuk ke model, data itu harus dipersiapkan dulu ya. Karena apa? Kualitas model itu tergantung dari kualitas data. Jadi datanya itu kalau kualitasnya jelek, berarti bisa jadi modelnya juga jelek. Jadi harus dipilah-pilah ya. Harus dipilah-pilah memilih data yang akan dipergunakan. Kemudian yang paling penting adalah membersihkan data atau data-data yang noise, yang tidak lengkap. Misalnya datanya banyak yang kosong. Nah, itu kan nggak bisa kita proses data kosong. Artinya kita tidak bisa mendapatkan knowledge apa-apa di situ karena datanya kosong. Jadi itu bagaimana tuh caranya agar data kosong itu apakah mau dibuang atau mau tetap kita gunakan dengan catatan kita bisa mengisi data kosong itu dengan data yang lain. Nah, caranya nanti ada beda lagi ya. Ada proses binning, ada proses pengambilan rata-rata dari data yang lain, kemudian dimasukkan seperti itu. Nah, kalaupun memang mau dibuang boleh, tapi ada batasan, misalnya data kosongnya itu berapa persen gitu ya, 1% atau 2% itu boleh dibuang. Itu pembersihan data. Kemudian mengonstruksi data, menambahkan fitur. Jadi misalnya ada paket saya dapat ya. Menambahkan fitur ya, menambahkan fitur dan transformasi data. Transformasi data itu misalnya datanya dalam bentuk format yang berbeda. Misalnya yang satu Excel, yang satu pakai database apa gitu, dijadikan satu dan juga kolom-kolomnya beda walaupun artinya sama. Yang data pendudukan misalnya, data kependudukan di berbagai macam kecamatan ya. Masih belum terintegrasi nih ceritanya, belum EKTP ya waktu itu. Belum ada peduli lindungi juga, jadi datanya masih tersebar di mana-mana ya. Kemudian misalnya jenis kelamin. Nama kolomnya itu jenis kelamin. Kemudian di data yang lain ada juga file satu lagi namanya JK. Gitu. Kemudian isi datanya P sama L gitu ya. P itu perempuan, L itu laki-laki. Tapi di data satunya ada pria, wanita. Nah, itu kan harus ditransformasi ya datanya. Nah, setelah itu
Setelah data itu clear semua, cukup untuk udah bersih, kemudian udah ditransformasi, ya kita gabungkan, diintegrasikan data tersebut. Jadi semuanya dijadikan satu, ya, disimpan dalam warehouse gitu, semuanya dijadikan satu, ya. Gitu. Nah, baru setelah itu modeling, pengembangan model atau pengetahuan. Di sini membangun skenario pemodelan, membuat strategi pencarian model terbaik, ya. Ada pemilihan algoritma machine learning, kemudian pembagian data, penentuan langkah eksperimen. Ini juga penting, ya. Jadi algoritma machine learning, deep learning itu berkembang sangat cepat ya saat ini. Jadi tidak serta-merta yang terbaru itu yang terbaik, ya. Misalnya algoritma deep learning saat ini untuk klasifikasi misalnya ada di LSTM, ada LSTM, ada GRU, ada misalnya untuk feature extraction, ada BERT, word embedding dan sebagainya, ya. Belum tentu yang terbaru itu yang paling bagus, ya, walaupun di akurasi yang dihasilkan itu lebih bagus daripada yang lain, tapi tergantung tasnya. Tergantung tasnya, bisa jadi implementasi ini algoritma ini bagus untuk tas recommender system misalnya, tapi tidak cocok untuk tas yang lain. Jadi itu memang harus dipelajari, ya, pemilihan algoritma. Kemudian pembagian data. Tadi splitting, ya, di machine learning, di AI, ya, mengajari si mesin untuk belajar sendiri dengan data training yang ada. Itu komposisinya harus pas juga. Jangan terlalu sedikit. Misalnya nih, salah ya, misalnya splittingnya data trainingnya 30%, data testingnya 70%. Nah, itu kan kebalik, ya. Harusnya data trainingnya lebih besar daripada data testing, seperti itu. Umumnya 70-30 dan 80-20, seperti itu. Kemudian penentuan langkah eksperimen, ya. Eksperimennya itu mau dipakai untuk data yang seperti apa, kemudian mau kita compare kah, apa yang kita lihat, waktunya kah, atau akurasinya, dan sebagainya, ya. Membangun model, mengembangkan model dengan teknik ML, mengeksekusi algoritmanya, mengatur parameternya, kemudian diukur performance metriknya. Parameternya misalnya kita menggunakan melakukan hypertune parameter, ya. Deep learning itu ada misalnya batch size-nya, kemudian jumlah epoch-nya, kemudian optimization metric-nya, dan sebagainya, ya. Grid set. Kemudian modelingnya ini tadi pembagian data. Oh, ini sudah saya jelaskan, ya. Algoritma nih. Memilih algoritma disesuaikan dengan tugas analitik yang dipilih, ya. KNN, naive Bayes, klasifikasi itu, kemudian regression teknik itu untuk prediksi, SVM klasifikasi, decision tree klasifikasi, random forest, dan lain sebagainya, ya. Jadi disesuaikan dengan tas yang ada. Tadi tasnya ada 7, ya. Ada klasifikasi, clustering, asosiasi, detection anomali, kemudian recommender system, dan lain sebagainya, ya. Disesuaikan, ya. Memilih algoritmanya. Kemudian membangun skenario pemodelan, membuat strategi, mencari model terbaik dengan cara membagi data. Ini tadi seperti yang saya jelaskan, men-split data menjadi data latih dan data uji. Saya tambahkan di sini, data latih ini bisa kita split lagi menjadi data validasi, ya, di mana data validasi itu berperan untuk menghasilkan model terbaik, ya, model terbaik sebelum model tersebut rilis yang akan dipakai dalam proses pengujian, ya. Seperti itu. Kemudian langkah eksperimen, ya. Nah, ini tadi menggunakan grid search, ya. Grid search ini salah satu metode di Python tuh Keras, ya, kalau nggak salah. Iya nggak, Mas Adi? Pernah menggunakan grid search? Algoritma grid search belum pernah pakai, Ibu. Belum, ya. Grid search itu saya pernah pakai di punyanya Keras, kalau nggak salah, untuk TensorFlow. Jadi ada beberapa macam untuk hypertuning parameter, ya.
Jadi dia mencari nilai akurasi dengan mempertimbangkan banyak parameter. Jadi di mana jumlah evoknya yang terbaik berapa, nilai learning rate-nya itu berapa, itu semuanya pakai itu. Jadi makanya di sini ada yang ke atas, ada yang ke bawah, banyak parameter yang ada di sini. Kemudian membangun model, teknik ML-nya, proses pelatihan ya. Jadi proses pelatihannya untuk mendapatkan model. Tadi kan datanya udah di split ya. Kemudian setelah data di split, nah lalu kita melakukan proses pelatihan. Artinya si mesin diajarin. Kita ajarin. Nih kayak kita nih, kayak gini kan pelatihan nih. Pelatihan tentunya knowledge kita sebelum pelatihan dengan setelah pelatihan kira-kira lebih banyak mana? Mas Akid. Halo Mas Akid. Adakah? Masih dengarkan saya nggak nih? Masih kedengeran nggak? Atau Mbak Indriana? Halo Mbak Indriana. Mbak atau Mas nih? Izin, Bu. Oh ya, Mbak Indriana. Nih ya. Dan saya ibaratkan kita nih pelatihan ya. Knowledge. Sebelum kita pelatihan dengan setelah pelatihan kira-kira prediksinya Mbak tambah bagus, maksudnya tambah bagus, knowledge kita tambah banyak atau malah biasa aja? Semakin bagus, semakin banyak tahu ya. Benar, Bu. Semakin banyak tahu. Nah, begitu juga dengan mesin. Mesin ada data latih, diajarin nih, dia melatih diri, ya, diajarin oleh manusia, supervise misalnya, dengan menggunakan algoritma tertentu, sehingga akan mendapatkan model. Nah, model di sini yang dipergunakan untuk memprediksi, untuk mengklasifikasi, dan lain sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, di sini adanya data latih, makanya data latih itu harus banyak daripada data testing. Ya. Data latih dalam bentuk teks misalnya, ya. Oh, ini fiturnya ya. Kemudian ini teknik machine learning-nya ada banyak, bisa pakai deep learning dan segala macam. Kemudian nanti menghasilkan sebuah modelnya. Ini untuk mendapatkan sebuah model. Nah, kemudian diuji performance-nya. Diuji menggunakan data uji. Jadi model yang sudah dihasilkan di data latih itu ya akan diuji seberapa tepat akurasinya dengan realnya. Ya, di situ ada true positif. Ya, artinya true positif itu benar prediksinya dengan kenyataannya, ya benar. Negatif berarti sama juga, artinya ini benar salah berarti prediksinya juga salah, seperti itu ya. Kemudian ada advance score, ada recall, ada presisi ya. Jadi untuk menghitung ini ya, kalau datanya balance ya, nilai akurasi itu bisa kita jadikan acuan ya. Akurasi kan ini persentasenya 100% ya. Misalnya persentase dalam mendeteksi orang menggunakan masker atau tidak, masih bisa terdeteksi atau tidak. Oh, ternyata masih. Misalnya akurasinya adalah 99%. Nilai akurasi itu bisa kita jadikan acuan kalau data data yang kita miliki ya itu balance ya untuk semua kelas. Tapi kalau datanya itu imbalance ya, dan kita tidak melakukan namanya balancing data, maka akurasi tidak bisa dijadikan acuan ya. Kita bisa menggunakan advance score di situ. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian ini model evaluasi, mengukur performance model, ya, mengevaluasi proses apakah sudah maksimal atau belum ya. Seperti itu ya. Jadi di sini adalah langkah terakhir ya, artinya ketika si mesin itu sudah mendapatkan model dari pelatihan yang mereka latih dengan data ya, dengan data yang ada, bisa diukur ya, diukur apakah prediksi, apakah klasifikasi, apakah tas-tas yang ada itu sudah sesuai belum dengan realnya ya, kenyataannya. Kita kan ngajarin si mesin. Kalau kita manusia kan bisa mengambil keputusan, oh ini bukan gambar kucing, oh ini bukan gambar anjing. Tetapi untuk ngajarin si komputer atau mesin kan dia perlu belajar.
belajar ya, perlu menciptakan sebuah model, dan model itu akan diukur apakah benar nih si komputer itu bisa mendeteksi kucing, bisa mendeteksi gambar anjing, bisa mendeteksi gambar serigala gitu. Kan itu mirip-mirip ya. Kucing berbulu, anjing juga berbulu, bahkan ada yang anjing yang mirip kucing kan, seperti itu ya. Nah, di situ dievaluasi ya modelnya ya. Jadi misalnya akurasinya masih rendah, berarti kita harus memberikan treatment apa ke mesin agar bisa akurasinya meningkat, dengan cara misalnya di proses pre-processingnya diperbaiki, atau mungkin permasalahannya ada di learning modelnya, atau hypertune parameternya belum kita lakukan, dan lain sebagainya ya. Wah, ini ternyata sudah selesai ya. Alhamdulillah ini sudah selesai ya materi kita hari ini. Oh, masih 15 menit ya, saya buka untuk sesi diskusi ya. Silahkan, demikian tadi paparan yang sudah saya sampaikan ya. Kurang lebih ya 50-an slide lah ya dari 77. Tadi ada beberapa yang materi tambahan, silahkan dipelajari sendiri ya. Tidak saya bahas di sini, takutnya memang tak cukup waktunya ya. Oke, silakan Mas Adi, saya serahkan ke Mas Adi. Oke, siap. Terima kasih Ibu Maria atas materinya. Oke, ini masih 15 menit ya teman-teman ya. Silakan bagi yang ingin bertanya, ini materinya mantap sekali ini ya. Banyak berbobot juga ya. Silakan bagi teman-teman yang mungkin selama tadi kita sesi pembelajaran ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, silakan. Ya, silakan teman-teman, bisa langsung open mic saja. Ya, silakan. Ada yang salah? Ya, silakan. Mungkin ada yang masih bingung gitu ya. Ya udah, saya yang mau mengawali aja Bu. Saya ada beberapa pertanyaan. Oh iya, silakan Mas Adi. Oke Bu, ini juga kan saya sedang mengerjakan skripsi ya teman-teman ya. Kebetulan bidangnya juga sama di deep learning. Nah ini ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan Bu. Pertanyaan yang pertama terkait data juga semuanya ini. Untuk dataset yang nilainya sudah dimodifikasi untuk alasan privacy, misal untuk dataset transaksi kartu kredit Bu, kan saya penipuan kartu kredit. Penipuan kartu kredit. Kan biasanya data-data transaksi seperti itu tidak mungkin mereka yang menyediakan dataset menyediakan data aslinya, pasti sudah dimodifikasi. Untuk data yang seperti itu, apakah boleh digunakan untuk penelitian Bu? Tujuannya kalau untuk mendapatkan model ya itu boleh, tapi kalau untuk menghasilkan misalnya Mas Adi di perusahaan tertentu ya, di perusahaan tertentu kemudian ingin mendeteksi berdasarkan di data perusahaan itu, berarti kan harus real kan datanya ya. Iya Bu. Harus real kan tujuannya itu. Nanti kalau misalnya nggak real malah repot kan untuk diimplementasikan di perusahaan tersebut gitu. Tapi kalau tujuannya untuk eksperimen misalnya untuk mencari nilai akurasi, itu berarti Mas Adi apa? Klasifikasi atau apa kasusnya? Klasifikasi ya? Bu. Iya. Klasifikasi untuk mencari akurasi tertinggi ya, akurasi tertinggi dari dataset itu mungkin bisa jadi artinya datanya nggak harus sama persis, real ya. Cuman yang penting akurasinya itu yang dikejar ya. Apakah satu dari teknik algoritmanya atau dari algoritma machine learning atau deep learning-nya ya. Berarti classifier-nya yang berperan ya. Atau dari feature extraction-nya. Berarti feature extraction berarti mungkin ada feature-feature yang perlu ditambah dan dikurangkan. Berarti itu ya Mas Adi, pakai feature extraction ya? Enggak Bu, soalnya saya pakai deep learning. Kemarin sudah coba saya pakai deep learning tanpa dan dengan feature extraction, ternyata kalau tanpa feature extraction malah akurasinya lebih tinggi Bu. Lebih tinggi ya? Karena memang udah bisa selesaikan sendiri oleh deep learning. Karena datanya numerik ya, prediksi ya. Beda halnya kalau kita bicara teks, gambar, itu butuh feature extraction, terutama untuk teks. Prediksi
kata yang akan datang gitu, correct spelling gitu kan ya. Kemudian feature selection itu juga berpengaruh ya terhadap akurasinya. Nah, kalau misalnya arahnya itu ke sana untuk menghasilkan akurasi terbaik ya pakai dataset yang enggak dataset publik aja, kita pakai dataset publik yang di-share. Itu berarti punya Mas Adi pakai dataset publik? Iya Bu, sebenarnya kemarin mau ngambil dari Kaggle, itu atributnya di privacy semua Bu, hanya atribut V1, V2 sampai V28. Saya bimbingan ternyata suruh pilih dataset lain Bu. Akhirnya saya ambil dataset dari ini, kompetensi FinHack tahun 2018 dari Bank BCA, maaf sebut merek. Itu gitu, dari karena salah satu pesertanya itu ada yang upload di GitHub Bu. Kalau misalnya data yang seperti itu diupload di GitHub dari kompetensi FinHack seperti itu, apakah boleh untuk penelitian Bu? Iya, kalau itu sudah di-share di publik ya, dan untuk kompetisi, potensinya mestinya juga ini ya, ajang lombanya kan mestinya berizin ya, menggunakan data itu. Ya, berarti selama itu BCA, nyebut merek lagi, BCA itu menyerahkan data mereka untuk dijadikan lomba, ya berarti kan udah di-share publik ya, boleh mestinya. Kecuali kalau misalnya orang itu menggunakan data BCA tanpa izin ya, pribadi aja gitu. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau untuk lomba kan mestinya panitia lomba kan sudah menyiapkan apapun termasuk masalah perizinan data ya gitu. Itu Mas Adi. Oke, siap Bu. Tadi itu udah pertanyaan yang kedua. Terima kasih atas jawabannya Bu. Ya, sama-sama. Yuk yang lain. Silakan teman-teman yang lain jika ada ingin ditanyakan. Nanti kita final project banyak tentang data ini loh ya. Sekarang mungkin kalau misalnya masih bingung, ya, silakan Mas Anas. Sebenarnya tanya tentang itu ya Bu, bukan tentang materi. Kita kan nantinya kan ada final project ya Bu. Nah, terkait dengan pengumpulan data itu, apakah kita nanti itu disuruh mengumpulkan data secara mandiri gitu, atau mungkin itu meminta ke industri, atau itu menggunakan web scraping dan lain-lainnya, dan atau kita udah disediain data gitu Bu. Ya, baik Mas Anas, terima kasih pertanyaannya. Saya tidak bisa ngomong terlalu jauh ya, gitu ya Mas Adi. Artinya kita belum ada diskusi dengan industri ya, tapi harapannya kemarin dari beberapa pertemuan ya dengan tim bahwa program ini nanti akan menggandeng industri. Di sesi diskusi industri nanti industri akan memaparkan di masalah mungkin business understanding tadi ya, permasalahan mereka apa. Nah, bisa jadi mereka nanti akan menyediakan datanya. Gitu Mas. Saya rasa sih seperti itu yang mungkin yang sudah-sudah ya. Mereka punya masalah apa, yang mestinya harusnya mereka menyediakan datanya dong. Kalau mereka punya permasalahan, pingin disolusi, ya gimana mau bekerja kalau datanya nggak disediakan oleh mereka. Gitu intinya. Ya Mas Anas ya. Tapi kita lihat aja nanti di ketentuan ya, ketentuan penyelenggaraan proyek ya. Karena terus terang dari saya belum mendapat info tentang mekanisme proyeknya nanti mau seperti apa, itu belum dirilis secara detail. Jadi saya juga mohon maaf tidak bisa ngomong terlalu banyak ya, takutnya salah gitu. Gitu ya Mas Adi. Kemarin belum dibahas ya Mas Adi ya? Siap, belum Bu. Iya, belum. Gitu ya Mas Anas. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, silakan teman-teman yang lain jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung open mic aja. Bu mau tanya lagi Bu. Iya, silakan. Terkait data yang nol tadi ya Bu. Ya, itu kan ada berbagai cara ya untuk mengatasinya. Entah itu menghapusnya atau kayak tadi ya mengganti dengan nilai-nilai dengan berbagai metode. Nah, itu cara kita tahu gitu Bu. Ini sebaiknya pakai mengatasinya itu pakai apa gitu. Itu bagaimana ya Bu terkait hal tersebut? Gini, itu data yang ini ya, data yang nol ya.
pertama yang kita lakukan adalah mendapatkan data nol itu dulu kan. Kita visualisasikan dulu. Ya, kita visualisasikan dulu entah itu pakai query atau pakai apa ya. Pakai Python kan ada data nol sekian persen. Oh, ada data nol sekian persen. Nanti kita lihat, kita hitung prosentasenya. Di Python kan juga ada prosentasenya dari 10 juta data nol itu, dari 10 juta rekod data nol itu ada berapa rekod gitu. Kemudian kita lihat fiturnya ya, fitur atau kolomnya ya. Paham nggak ya Mas Anas saya bicara fitur di sini? Belum, Bu. Belum ya? Memahami ya. Belum paham. Atau gini deh, kayak prediksi harga rumah ya. Prediksi harga rumah. Harga rumah itu kan fiturnya banyak. Tadi untuk memprediksi harga rumah fiturnya banyak. Tadi ada lokasi, kemudian ada harga yang berlaku untuk tahun berapa, harga yang sudah gitu ya. Kemudian juga lokasinya, kemudian bahan bangunannya apakah dari permanen atau tidak, kemudian juga bangunan bertingkat, 1 lantai, 2 lantai, kemudian luas tanahnya, itu namanya fitur. Bisa dipahami ya, Mas Anas? Ya, Bu. Bisa. Oke. Nah, kalau kita dalam bentuk tabel, itu nanti jadi kolom. Ya, jadi kolom, kemudian nanti di dalam ada isinya. Nah, isinya itu dari 10 kolom atau 10 fitur, belum tentu ada isinya semua. Ada data yang kosong. Misalnya karena memang datanya nggak ada. Ya, sebentar ya Mas, saya ada tamu. Sebentar ya. Bukain pintunya deh. Oke, sambil tunggu Bu Marti ya teman-teman ya. Saya mungkin sambil cerita aja ya. Kemarin saya sering skripsi tuh. Ternyata datasetnya saya ada yang value-nya kosong. Kemarin saya pribadi itu pakai diisi pakai median gitu. Enggak, ini tidur tadi. Periode datang. Ya lanjut ya. Gimana tadi? Mohon maaf. Saya bukain pintu, ada tamu tadi. Mas Anas tadi tanya masalah data nol ya. Itu tadi caranya. Bisa kita buang atau bisa ganti. Kalau misalnya kita buang, datanya tidak terlalu banyak. Yang saya tahu dari referensi yang saya tahu, data boleh dibuang itu kalau jumlahnya kurang dari 5%. Gitu. Ada yang bilang juga 2% gitu. Itu. Jadi bisa dibuang. Kemudian kalau mau diisi datanya dengan data yang lain, itu ada berbagai macam teknik ya. Bisa dari data yang ada di sekitarnya ya, dengan kita mengambil rata-rata, kemudian rata-rata yang kita hasilkan itu kita tambahkan ke data yang kosong itu tadi. Jadi data kosong terisi itu. Cuman kelemahannya adalah berpotensi nilai rata-rata itu kan tidak bisa merepresentasikan bahwa data itu memang benar rata-ratanya segitu. Kita juga harus melihat standar deviasinya. Gitu nggak Mas Anas? Standar deviasi kalau terlalu jauh kan juga nggak bagus ya. Iya. Nah, misalnya gini nih, rata-rata satu kelas itu nilainya adalah 70. Tapi ada nilai yang 100, ada nilai yang 30 gitu kan. Itu kan standar deviasinya terlalu jauh. Nah, itu kelemahannya kalau kita pakai rata-rata. Kemudian ada proses lagi, saya apa ya? Lupa namanya. Ada banyak macam itu, Mas. Saya bukakan materi data mining saya, boleh? Boleh nggak? Sebentar ya. Boleh Bu, silakan Bu. Oke. Sebentar. Itu ada proses data mining ya, di proses pre-processing. Minggu ke Biasanya Mas Anas juga udah ini kan ya, dipelajari kan di kampus tentang ini? Dipelajari nggak?
Kebetulan kalau data mining itu di semester 7 kalau nggak salah Bu. Ya Bu, di semester 7. Untuk masalah ini tadi data nul. Belum sih Bu. Belum ya. Belum. Ini terlihat nggak ini apa yang di layar kalian? Terlihat Bu, data cleaning. Data cleaning ya. Ini tadi Mas mengabaikan tuple data yang kosong bisa kita buang ya. Ini kalau jumlahnya sedikit ya. Kemudian dengan memperhatikan nilai-nilai tetangga atau kita melakukan smoothing. Ada binning per smoothing, jadi kita urutkan dulu datanya, bisa pakai min, rata-rata tadi, bisa pakai boundary. Nah, kemudian yang pertama kali adalah, ini belajar data mining ya ini ya, tekniknya. Kita urutkan dulu datanya, misalnya contohnya nanti data itu kita bagi menjadi 3 atau 3 keranjang ya. Ini terserah kita mau 3 atau 5 atau apa. Tapi semakin banyak data maka keranjang itu akan lebih mudah lebih banyak juga kita butuhkan. Ini kenapa bin ini diperlukan untuk mengatasi kelemahan dari rata-rata tadi. Kalau rata-rata tadi kan standar deviasinya kan berpotensi tinggi ya. Jadi kita atasi dengan namanya mengambil rata-rata, tetapi rata-rata itu dari keranjang yang kita tentukan. Jadi setiap keranjangnya ada rata-ratanya juga seperti itu. Ya, gitu Mas. Tekniknya ada banyak sekali. Mohon maaf ini tidak saya jelaskan satu persatu karena memang banyak juga ya. Ada di materi data mining kalau di sini ya di Amikom ada mata kuliah data mining. Saya nggak tahu di tempat lain. Mungkin harusnya di tempat Mas Anas dipelajari juga kali ya, Mas. Mungkin belum aja kali ya, atau gimana? Iya sih Bu, belum. Nanti di semester 7 baru. Semester 7 ya. Ya, iya. gitu. Oke. Bisa tercerahkan? Secara umum ya, saya ngasih taunya, nggak bisa detail. Karena kalau detail ini satu pertemuan sendiri, Mas. Ya, proses processing. Ya. Cukup gitu, Mas Anas? Ya Bu, cukup Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Gimana Mas Adi? Adakah lagi yang mau bertanya ini? Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kebetulan waktunya udah jam 17.31 Bu. Ataukah dilanjut sesi tanya jawab atau gimana Bu? Nggak apa-apa kalau memang ada yang mau bertanya. Satu lagi deh, kalau mau ada yang mau tanya. Izin bertanya Bu. Ya Mbak Nakia, silahkan. Kalau aku ini Bu, saya mau bertanya tentang ke arah materinya aja. Oh ya, silakan. Mau tanya kan kalau di fazi itu fazinya kayak ada C-means, K-means gitu kan Bu ya. Nah itu tuh dia tuh masuk ke arah klaster apa klasifikasi ya Bu? Secara umumnya fazi itu kayak gimana? Saya bingung aja. Dia masuknya apa gitu? Ada K-mean ya Mbak? C-means atau K-means gitu. Berarti cluster itu Mbak kalau ada K-mean, kalau ada nilai K. Kalau dia tuh terlepas dari C-means atau K-means itu dia apakah masuk gitu ke taksa apa gitu? Enggak. Oke. Saya agak lupa ya mempelajari tentang Fazi ya, jadi saya nggak bisa ngomong banyak. Tapi kalau menangkap pembicaraan Mbak Nakia tadi, ada peran K-mean, di situ berarti ada nilai K ya, nilai cluster di situ berarti itu clustering. Gitu. Tapi apakah Fazi itu bisa diimplementasikan di clustering atau klasifikasi? Mohon maaf nanti saya cari tahu dulu ya. Saya agak lupa juga dengan metode itu gitu. Gitu ya Mbak Nakia? Baik Bu, terima kasih. Oke, ya nanti insya Allah saya jawab minggu depan deh ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nanti diingatkan ya Mas Adi. Mungkin Mas Adi juga cari-cari tahu juga. Atau Mas Adi tahu jawabannya Mas Adi? Untuk algoritma fazi saya kurang paham Bu. Oh, kurang paham ya. Saya lupa ya, saya lupa. Tapi kalau menangkap pembicaraan Mbak Nakia, itu kalau ada kambingnya ya berarti cluster itu. Tapi nantilah ya, kalau saya cari tahu ya. Daripada nanti saya jawab di sini ternyata salah gitu ya. Lebih baik saya pelajari dulu ya. Mengingat kembali. Oke, baik, saya cukupkan aja Mas Adi untuk hari ini. Oke, siap. Terima kasih Bu Maria atas pemaparan materi hari ini. Kita cukupkan ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Udah jam 17.34.
mengingatkan untuk Sabtu besok ada seksi industri dan pemerintah dari perusahaan MSV. Nanti untuk pembicaranya beliau Bapak Profesor Dr. Muhammad Suyanto MM selaku Rektor dari Universitas Amikom Yogyakarta. Nanti jam 8 ya teman-teman ya. Oke, ada suara bocor nih. Oke, nanti untuk linknya bisa saya share di sepadanya ya teman-teman ya. Oke, kita cukupkan untuk hari ini teman-teman. Untuk menutup kegiatan pada hari ini kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Cukup. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih Bu Mardia atas kehadirannya hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat ya, bisa berkah. Amin. Amin. Oke, kita akhiri sesi pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.